Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Misi G episode ke-201. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana si Hao telah berhasil menerobos ranah pengorbanan suci dan secara resmi menyandang gelar sebagai Dewa Surgawi tanpa ngecir. Setelah menjelajah alam pengorbanan suci, si Hao kembali ke alam kuno abadi dan mulai mengonfrontasi para petinggi aliran besar yang ngebet masuk ke alam kuno abadi, namun masih terhalang karena celah retakan yang muncul belum cukup besar. Karena kesal, para petinggi itu pun mengirim sejumlah besar dewa surgawi mereka, namun sayang betapa banyak pun dewa surgawi yang dikirim, tidak banyak satu orang pun di antara mereka yang berhasil membawa uang kembali, malah kebanyakan dibantai dengan begitu nyantai. Nah, karena udah agak bosan main-main sama dewa surgawi, si Hao pun memutuskan untuk pergi dari pintu masuk alam atas. Karena kebetulan di waktu yang sama, kesengsaraan guntur ilahi telah muncul dan membuka potensi bagi si Hao mendapatkan lebih banyak cairan guntur untuk para penduduk asli. Apakah si Hao mampu melewati bencana guntur tingkat tinggi ini? Langsung aja kita terobos, guys. Sementara Tukijan fokus memperhatikan sekitar dan mewaspadai siapapun yang ngambil kesempatan untuk menyerang Huang, orang yang sedang dilindungi telah masuk ke dalam segel bencana guntur ilahi dan membuat semua orang yang menontonnya hanya bisa berdecak tidak percaya. Bagaimana tidak terkejut, mereka semua telah mendengar bagaimana Huang baru saja melakukan pembantaian dewa surgawi dari aliran besar beberapa waktu belakangan, dan sekarang pemuda itu udah gaspol remblong aja ikutan seleksi kesengsaraan ilahi. Namun si orang yang diperhatikan sama sekali tidak peduli pada kehebohan di sekitarnya dan fokus untuk melewati kesengsaraan ilahi ini. Pertama-tama dengan menghancurkan simbol yang sedang mengurung tubuhnya. Simbol. Hanya dalam sepersekian detik yang singkat, simbol logam yang dibentuk dari kekuatan guntur itu hancur berkeping-keping, yang mengartikan bahwa pemuda batu kecil itu telah melewati surga tingkat pertama wilayah guntur. Tidak mau membuang waktu lama, si Hao segera melesat keluar mendekati pusat formasi kesengsaraan guntur dan masuk ke surga tingkat kedua ketika dihadang oleh puluhan gagak emas. Perlu diketahui bahwa setiap ekor gagak emas memiliki napas spiritual dewa surga. Dan hal ini mengartikan bahwa si Hao harus melakoni tawuran part 2 dengan dewa surgawi yang kali ini dibentuk oleh kekuatan kesengsaraan guntur ilahi. Namun si Hao sama sekali tidak gentar dan melepaskan kekuatan burung pengemas miliknya yang auto melibas semua gagak emas dalam satu kedipan mata. Tidak berhenti sampai di sini, si Hao langsung mengeluarkan pohon Dewi Willow untuk membantunya melewati ujian surga tingkat ketiga, dan hanya dalam beberapa hala napas telah memasuki wilayah surga tingkat keempat ketika melihat ada ratusan kesatria guntur menyerbu ke arahnya beramai-ramai. Namun sekali lagi bukan si Hao namanya kalau punya rasa takut, karena tanpa gentar sama sekali pemuda batu kecil itu justru menciptakan prajurit gunturnya sendiri dan membawa prajurit guntur itu untuk adu mekanik dengan prajurit guntur milik kesengsaraan guntur ilahi. Semua orang di bawah sana hanya bisa melongo dengan ekspresi takjub melihat keopean si Hao, tidak terkecuali Yu Chan dan juga Yun Si. Namun lagi-lagi si Hao tidak memiliki waktu untuk mempedulikan semua orang dan fokus untuk menyelesaikan ujian guntur tingkat ke-6. Namun habis kuda terbitlah naga, karena segera setelah si Hao mengalahkan seluruh prajurit guntur, berkuda muncullah sosok naga guntur raksasa yang tidak lain merupakan cahaya peri abadi terbang sebagai ujian yang harus dilalui si Hao pada surga tingkat ke-7. Baru pada tingkat inilah si Hao mengalami beberapa masalah ketika berhasil dilukai oleh si naga guntur yang menyebabkan semua orang menjadi kepo. Meski begitu, si Hao sama sekali tidak menyerah dan setelah
melakoni kejar-kejaran dalam waktu yang cukup lama. Bocah beruang itu justru berhasil menduplikat naga guntur dengan kekuatannya sebelum kemudian membuat naga gunturnya sendiri menggigit naga guntur asli milik kesengsaraan guntur sampai berubah menjadi ketiadaan. Xiao tidak mau membuang banyak waktu ketika buru-buru masuk ke surga tingkat 8 dan langsung disambut oleh semacam tengkorak binatang iblis raksasa yang disebut sebagai tungku alkimia tengkorak. Tungku alkimia tengkorak dikenal dapat memurnikan tubuh dan jiwa seseorang, sehingga ujian yang Xiao dapatkan pada tingkat ke-8 ini tidak salah lagi merupakan sesuatu yang tidak akan mudah untuk dilewati. Dan benar saja ketika Xiao berusaha menyerang tungku tersebut, pemuda batu kecil itu baru menyadari bahwa tengkorak di hadapannya sekokoh emas abadi, dan tanpa menderita kerugian sama sekali, tungku alkimia tengkorak justru menelan Xiao bulat-bulat di depan mata semua orang. Tepat ketika Xiao telah ditelan, pemuda itu dapat merasakan betapa luar biasa kekuatan pemunian yang dimiliki oleh tungku alkimia, di mana pemunian ini adalah sesuatu yang bahkan bisa memaksa Hodam keluar dari tubuhnya. Sementara semua orang melihat Xiao sebagai seorang ahli muda yang amat potensial, orang yang terus disaksikan justru fokus menahan jiwanya sendiri agar tidak dimurnikan, dan setelah melewati usaha yang tak kenal lelah, Xiao pun berhasil menarik Hodam kembali ke tubuhnya sebelum berubah ke wujud dewa gunturnya. Baru setelah berubah menjadi dewa guntur, Xiao melepaskan teknik perpaduan pusaka 89 surga dan akhirnya berhasil menghancurkan tungku alkimia tengkorak dari dalam dengan begitu mengejutkan. Kemampuan Xiao yang berhasil menghancurkan tungku alkimia memang mengejutkan, namun ketika melihat tubuh pemuda itu yang sempoyongan dengan esensi kehidupan menipis, semua orang juga tahu bahwa Raja Iblis itu menderita kerugian yang tidak dapat digambarkan karena telah kehilangan jiwa primordialnya. Menurut mereka, sekuat apapun seorang ahli, begitu kehilangan jiwa primordial, pasti tubuh fisiknya akan segera jatuh juga. Namun lagi dan lagi, Xiao sama sekali tidak mempedulikan pergunjingan di sekitarnya dan fokus untuk menyelesaikan ujian ke-9 yang memiliki kemampuan untuk menekan kekuatannya sampai di ranah api ilahi atau dewa palsu. Xiao dihadang oleh banyak sulur-sulur tanaman di sekitarnya, namun pemuda itu masih tidak memiliki rasa takut ketika melesat mendekati pusat formasi bencana hanya dengan kekuatannya yang ketika itu berada di ranah api ilahi. Meskipun Xiao masih benar nekat dan nggak ada jiper-jipernya, 5 dewa surgawi yang dikirimkan oleh aliran besar merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk mengambil tindakan sebelum akhirnya melesat ke dalam kesengsaraan guntur dalam rangka menangkap Xiao. Melihat hal ini, Tukijan langsung murka dan hampir juga ikut mengambil tindakan sebelum langsung dihentikan oleh teman-teman sesama pemimpin klannya, karena apabila ahli kuat seperti Tukijan masuk ke dalam kesengsaraan guntur, maka bencana ilahi itu justru akan menjadi semakin kuat dan menimbulkan bahaya bagi Hua. Meskipun Tukijan marah, tapi apa yang diungkapkan oleh rekan-rekannya juga bukan sesuatu yang salah, sehingga leluhur klan jiwa 8 lengan itu hanya bisa menahan emosinya ketika berharap Xiao dapat menyelesaikan masalah ini sendirian. Sementara itu, Xiao yang awalnya fokus pada ujian dan bencana menyadari bahwa ada antek dajjal yang berpikir bahwa ranahnya jatuh karena fluktuasi pengorbanan suci dan mengejarnya beramai-ramai seperti ini. Mereka mungkin tidak tahu bahwa setelah melewati tingkat ini, kekuatan Xiao akan kembali ke puncaknya dan memutuskan untuk memanfaatkan kegobligan itu untuk menggeprek mereka bersamaan nanti.
Dan benar saja apa yang Si Hao pikirkan, 5 dewa surgawi itu benar-benar berniat untuk menindasnya dalam kondisi lemah dan melepaskan serangan bersama-sama yang jelas saja akan sulit dihalau oleh Si Hao seorang diri. Si Hao dipaksa meludahkan darah dari mulutnya dan membuat orang-orang klan pohon perak tertawa kencang seolah puas musuh klan mereka tampaknya tidak akan lolos dari bencana. Namun baru saja peloncoan itu akan dimulai, tindakan para antek Dajjal itu malah memicu kemarahan bencana guntur ilahi dan membuat salah satu dari 5 langsung disambar oleh kekuatan guntur yang dahsyat hingga berubah menjadi ketiadaan. Nah, sementara 5 lawannya sedang berjibaku melawan penindasan bencana guntur ilahi, Si Hao sendiri justru berhasil memanfaatkan waktu untuk memulihkan kekuatannya yang membuat keempat lawannya kebingungan. Keempat dewa surgawi yang awalnya berpikir butuh waktu 2-3 hari bagi Si Hao untuk memulihkan diri auto menjadi kalang kabut dan buru-buru melarikan diri secepat yang mereka bisa untuk menghindari amukan Si Hao. Namun tidak semudah itu atuh Ferguso, karena sejak pertama kali 5 dewa surgawi itu menginjakkan kaki di dalam medan bencana guntur ilahi, Si Hao sudah tidak memiliki niatan sama sekali untuk membiarkan mereka lari. Karena itulah hanya dalam satu kedipan mata Si Hao membentuk 2 bayangan dirinya sebelum kemudian membuat kedua bayangan itu membantunya memburu 3 dari 4 dewa surgawi dan membuat mereka pindah alam beramai-ramai. Empat dari 5 dewa surgawi telah pindah alam berjamaah sehingga menyisakan satu saja dewa surgawi yang paling banyak omon-omon sejak tadi, yang kita sebut aja dia Bambang ya. Bambang hanya bisa menahan tubuhnya yang bergetar ketika melihat Huang menghabisi 3 rekannya hanya dalam satu pertukaran. Dan sebelum Bambang bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri, Si Hao sudah merapal serangan gabungan beberapa teknik surgawinya sebelum kemudian melepaskan serangan luar biasa itu lurus-lurus ke arah Bambang hingga membuat tubuhnya meledak ke segala arah. Nah, 9 tingkatan surga sudah dilewati, 5 antek-antek Dajjal sudah dibuat modiar. Sekarang saatnya Si Hao menikmati hadiahnya sendiri, yaitu kolam cairan guntur yang seharusnya akan lebih menakjubkan lagi dibanding sebelumnya. Tanpa menunggu lebih lama waktu terbuang-buang, Si Hao pun masuk ke dalam lubang di langit dan menjadi pintu masuk menuju surga tingkat 10 wilayah guntur. Seperti kesengsaraan surgawi yang sudah-sudah, Si Hao disapa oleh pemandangan luar biasa indah ketika memasuki surga tingkat 10, di mana satu hal yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah kolam dengan cairan 5 warna yang tidak lain dan tidak bukan merupakan kolam guntur ilahi yang dia cari-cari. Setelah menemukan apa yang dia cari, Si Hao tidak mau membuang waktu dan segera memanfaatkan cairan guntur ilahi itu untuk memulihkan luka-luka di tubuhnya, juga mengambil kesempatan untuk berkultivasi dan menstabilkan kekuatannya dengan cairan berharga tersebut. Nah, sementara Si Hao telah mendapatkan hadiahnya, semua orang yang menyaksikan panggung perhelatan Huang hanya bisa menahan rasa iri mereka, sekaligus kagum karena mereka harus mengakui bahwa Raja Iblis itu memang generasi muda terkuat yang pernah ada selama ini. Sementara orang-orang memuji kekuatan Si Hao, Neng Yunsi justru terpuruk dalam kesedihan dan mengingat bagaimana dulu dia sempat melewati perjalanan panjang ratusan mil yang jauh dengan penuh dengan kehangatan dengan pemuda tersebut. Namun sayang, hubungan hangat yang dia miliki dengan Huang justru berakhir menjadi permusuhan ketika orang-orang tua di klannya dengan sangat egois justru mencari keuntungan dari Huang dan membuat pemuda paling potensial di seluruh alam atas dan alam abadi itu balik memusuhi mereka. Nah, biar nggak nyesel kayak klan surgawi, si Ye masih berusaha membujuk ponakannya Yuchan agar mau menjalin hubungan dengan Huang hingga membuat putri suci Aula Butien itu menjadi kesal dan
balik menyuruh omnya aja yang nikah sama Xiao. Kalau gitu kagumnya, si Ye dengan malu-malu najong berkata, ya dia sih gas aja kalau Xiao-nya mau. Tapi kalau Xiao-nya mau nanti ini Donghua bakal jadi tontonan terlarang dan mengharamkan ya. Karena mengandung antek-antek dajjal ya. Sementara orang-orang menggibah di bawah sana, Xiao yang telah selesai berkultivasi merasakan air kolam guntur berfluktuasi dengan aneh sebelum kemudian menyadari bahwa air kolam menguap dan menandakan bahwa ada orang tidak bertanggung jawab yang berusaha mencurinya. Xiao jelas tidak terima jika kerja kerasnya disalahgunakan oleh orang lain seperti ini dan segera memasang tabir pelindung untuk mencegah siapapun yang berusaha untuk mencuri cairan guntur. Baru setelah diusut dan melakukan investigasi secara mendalam, diketahuilah bahwa pihak yang berusaha mencuri cairan guntur tidak lain dan tidak bukan adalah para antek-antek dajjal klan pohon iblis darah perak. Tukijan juga ikutan dibuat marah bukan kepalang ketika melihat bagaimana klan yang paling vokal dalam menjelek-jelekan Xiao sekarang dengan tidak tahu malunya justru berusaha untuk mencuri cairan guntur ilahi. Namun Xiao dengan santainya memikirkan cara lain untuk menghukum klan dolim tersebut dengan mempersilahkan semua penduduk asli alam kuno abadi kecuali klan pohon iblis darah perak untuk menikmati cairan guntur ilahi, termasuk juga para klan yang telah dihasut oleh klan pohon perak. Mamam. Hanya dalam satu jentikan jari Xiao air kolam guntur menyebar ke segala arah sebelum kemudian diterima oleh seluruh penduduk alam abadi kuno kecuali klan pohon iblis darah perak. Kebaikan Xiao ini membuat penduduk alam abadi kuno merasa bersyukur luar biasa dan akhirnya mengikrarkan diri untuk mengikuti seluruh perintah Xiao mulai saat ini. Melihat Huang benar-benar mempermainkan mereka di depan umum, pemimpin klan iblis darah perak pun dengan marah memutuskan untuk pergi dan berkata bahwa mereka pasti akan menemukan cara untuk melepaskan diri dari kutukan. Namun ada satu hal yang mereka lupakan, yaitu sebuah prinsip bahwa siapapun yang telah mengganggu Huang hampir dapat dipastikan tidak akan bisa mencicip kedamaian dalam hidup mereka untuk selama-lamanya. Edi, syukurin. Duh, puas banget nih ngelihat orang so yes yang urat malunya udah putus kayak klan iblis darah perak gini ya. Ya bener aja udah dari pas Xiao ngelewatin bencana ngerostingnya paling kencang. Pas udah lolos malah mau nyolong ya. Kira-kira bakal diapain tuh antek-antek dajjal sama Xiao? Nantikan terus update pembahasannya hanya di Ginosis alias Cakradiva Rama di sini pamit. Bye-bye.